Hello, welcome back in English class with me, Teacher Trian. Hello student, how are you? Welcome back with me, Teacher Trian, in English class. Today we would like to study about if clause and be ready with your lesson and please check this video out. If clause atau conditional sentence. Kenapa dinamakan if clause dan dinamakan conditional sentence? Oke. If artinya jika atau seandainya, sedangkan clause adalah kalimat. Jadi if clause adalah kalimat yang diawali dengan kata if atau seandainya. Sedangkan conditional berasal dari kata condition yang artinya syarat, sedangkan sentence artinya kalimat. Jadi conditional sentence adalah kalimat bersyarat. Maksudnya, keinginan si pembicara nanti akan terpenuhi jika syaratnya juga terpenuhi. Baik, sebenarnya if clause ini dibagi menjadi 3 ya, tipe 1, 2, dan 3. Saya akan membahas semua tipe tersebut tapi dalam video yang terpisah atau berbeda, karena terlalu panjang untuk dijelaskan dalam satu video. Jadi dalam video ini saya hanya akan fokus ke if clause tipe 1. Kalau di sekolah, di SMA, tipe 1 dipelajari oleh siswa kelas 11 materinya atau jurusan peminatan, bahasa Inggris peminatan maksud saya. If clause tipe 1 ini digunakan untuk menyatakan harapan atau pengandaian atau keinginan dari si pembicara di masa depan. Namun keinginan tersebut akan terpenuhi apabila syaratnya juga terpenuhi. Misalnya gini deh, kalimat kita tadi, seandainya kamu jadi pacarku, aku akan senang sekali. Dari kalimat ini kita tahu deh bahwa keinginan si pembicara adalah menjadikan dia pacar. Dengan begitu maka dia akan merasa bahagia. Jika gagal mendapatkan seorang tersebut, maka dia tidak akan bahagia. Karena syarat bahagia orang tersebut adalah apabila yang dimaksudkan itu jadi pacarnya. Begitu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat kalimat if clause tipe 1 ini? Secara umum ya maksud saya, if clause tipe 1 mengikuti struktur atau pola kalimat seperti ini. If ditambah dengan simple present tense, kemudian ditambah dengan present future. Jadi ada 2 kalimat di sana. Clause-nya ada 2. Kalimat pertama adalah simple present tense, kalimat kedua adalah present future. Kalian tentu masih ingat ya pelajaran atau 2 tesis ini. Kalau lupa saya akan berikan contoh rumusnya. Simple present tense itu dibagi menjadi 2, jelas kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu berarti memiliki action verb. Biasanya rumusnya untuk kalimat positif adalah subject ditambah dengan verb 1 di sini. Nah, kalau kalimatnya negatif, maka kalian boleh menambahkan subject ditambah do atau does, kemudian ditambahkan not ditambah dengan verb 1. Gitu. Itu untuk kalimat verbal. Kemudian, apabila kalian tidak menemukan sebuah action verb di sana, bisa jadi kalian nanti menemukan adjective, kemudian atau kata sifat, kemudian kata keterangan tempat atau kata benda, maka kalian menggunakan kalimat nominal yang rumusnya adalah subject ditambah salah satu dari to be ini, is, am, atau are, kemudian ditambahkan dengan kata sifat, kata keterangan tempat, atau kata benda. Silahkan pilih sesuai dengan kalimatnya. Kemudian, untuk present future, rumusnya adalah subject ditambah dengan modal. Modalnya modal present. Jadi modal itu ada modal present dan modal past. Modal itu apa? Modal itu adalah auxiliary atau kata kerja bantu yang membantu munculnya kata kerja. Oke. Yang biasa dipakai dalam if clause adalah modal bentuk pertama, yaitu will, may, can. Yang paling sering adalah menggunakan kata will, ya. Kemudian ditambah dengan verb 1 atau kata dasar. Apabila kalimatnya kalimat nominal atau tidak menemukan kata kerja action verb, maka kalian menggunakan to be nanti. Rumusnya adalah subject ditambah dengan will atau may atau can, tambah dengan be, baru kemudian masukkan kata sifat atau kata keterangan tempat ataupun mungkin kata benda sesuai dengan kalimatnya. Nah, ini dia rumus dari if clause tipe 1. If tambah simple present tense ditambah dengan present future. Sekarang kita akan lihat contoh kalimatnya. Untuk contoh yang pertama, di sini kita lihat if it rains, you will get wet. Artinya adalah jika hujan, kamu akan basah. Dari kalimat ini terlihat strukturnya. Setelah if, lalu ada subject it, kemudian ditambahkan verb 1 rain, ya. Lalu dimasukkan present future setelahnya, setelah koma. Dengan pola subjeknya adalah you, kemudian ditambah dengan modal will, lalu verb 1 get. Jadinya adalah you will get wet. Nah gitu. Bisa ya? Oh ya, teman-teman juga boleh loh meletakkan kata if di tengah kalimat ya.
Boleh, jadi if itu nggak harus di awal kalimat, tapi di tengah-tengah. Tapi kalau di tengah-tengah, maka kalian tidak memerlukan koma di tengah kalimat. Maka jadinya seperti ini. You will get wet if it rains. Kamu akan basah kalau hujan. Intinya kayak gitu. Bisa ya? Baiklah. Nah, teman-teman juga bisa membuat bentuk kalimat nominal. Masih ingat ya kalimat nominal yang tadi saya sebut? Ya, kalimat yang tidak ada action verb-nya atau adanya cuma linking verbs yang dalam hal ini muncul to be. Dan nanti biasanya diikuti oleh kata sifat, kata keterangan tempat, atau noun. Contoh nih, kalimat nomor 2. If Sally is late again, I will be mad. Kalau diartikan, seandainya Sally terlambat lagi, aku akan marah. Nah, kalimat ini adalah contoh kalimat pengandaian dalam bentuk format nominal. Karena tidak ada action verb di sana. Jika dilihat setelah subjek Sally, muncul to be is di sana. Kenapa is? Ingat? Ya karena subjeknya Sally ya. Dan muncul kata sifat late di sana. Lalu pada present future-nya muncul will be sebelum kata sifat made. Seperti tadi kalimatnya, kalimat ini juga bisa dirubah if-nya di tengah-tengah. Kalau if-nya di tengah akan jadi seperti ini. I will be mad if Sally is late again. Aku akan marah kalau Sally terlambat lagi. Nah gitu. Bisa? Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kalimat negatif loh. Misal nih soal nomor 3 atau contoh nomor 3. If you don't hurry, you will miss the bus. Seandainya kamu tidak segera berangkat, kamu akan ketinggalan bus. Nah, sudah mengerti ya? Bagaimana cara membuat kalimat pengandaian tipe 1? Dari kalimat ini kita lihat di situ ada kata don't setelah subjek you. Baru kemudian ditambah kata kerja pertama hurry, you don't hurry. Selanjutnya adalah setelah untuk present future muncul kata will sebelum kata miss, kata kerja pertamanya. Tuh. Baiklah. Bisa ya? Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kalimat ini dijadikan if-nya di tengah, maka muncul seperti ini. You will miss the bus if you don't hurry. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Dari contoh 3 itu. Nanti kalian setelah video ini kalian boleh membuat kalimat versi kalian sendiri. Sekarang setelah tahu bagaimana membuatnya dan melihat rumusnya, kita lihat untuk menguji pemahaman teman-teman semua, kita akan coba 2 soal berikut ini ya. Pertama, if I blah blah money, I blah blah a car. Kalau diartikan, seandainya aku bla bla uang, aku bla 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 sebuah mobil. Nah, pilihannya adalah have sama buy. Nah, sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama pilihannya adalah have, kemudian buy. Yang kedua, yang B maksud saya have, pasangannya will buy. Yang C will have ditambah dengan buy. Kalau kita lihat pola kalimatnya, maka rumusnya adalah if ditambah present tense ditambah present future kan. Maka sudah pasti yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian mencari present tense di awal kalimat. Present tense itu berarti menggunakan kata kerja ke-1. Dari pilihan ganda A, B, C ini yang kata kerja pertama adalah yang have. Berarti antara A dan B. Berarti C itu pasti salah. Selanjutnya adalah setelah present future, rumusnya adalah present future kan. Ingat, present future itu selalu ada will-nya. Maka sudah jelas, maka soal ini jawabannya adalah yang B. Jadinya kalimat lengkapnya adalah if I have money, I will buy a car. Bisa? Oke, selanjutnya nomor 2. If you blah blah here, I blah blah happy. Nah, kalimat ini adalah kalimat nominal. Ya, karena tidak ada action verb di sana. Di sana ada kata di sini yang merupakan keterangan tempat, kemudian ada kata happy yang merupakan kata sifat atau adjektif. Yang mana pilihannya? Yang mana jawabannya? Kita lihat pilihan gandanya dulu. Yang A ada are dan will. Kemudian yang B ada are terus will be. Yang C will be plus are. Ingat rumus tadi, if ditambah dengan present tense baru kemudian present future. Berarti untuk kalimat pertama setelah if kalian harus memasukkan present tense. Present tense sudah pasti antara A dan B, ya nggak sih? Are. Kemudian berarti pilihannya antara will dan will be. Kita lihat di sana ada happy. Happy itu kata sifat. Kalau kata sifat itu berarti kalimat nominal. Kalau kalimat nominal berarti dia harus memasukkan to be. Maka to be untuk present future adalah be. Makanya jawaban dari soal ini adalah yang B. Kalimat lengkapnya adalah if you are here, I will be happy. Gitu. Oke,
Try to understand and practice this lesson, and don't forget to make the exercise that I have given to you. And see you for the next meeting. Bye!